Dan Bitcoin baru saja berhasil breakout ya, officially daily candle closing pertama kali semenjak 6 bulan terakhir dari pola descending triangle. Ini adalah pola kematian teman-teman selama 6 bulan. Kenapa pola kematian? Karena rata-rata kecenderungan dari pattern descending triangle ini sebenarnya adalah break ke bawah dibandingkan breakout ke atas. Kita nggak tahu apakah breakout ini akan diikuti oleh fake out. Cuman memang teman-teman kalau misalnya kalian perhatikan melalui platform BingX, di sini seperti yang gue bilang kemarin memang gue sempat nge-short dan gue umumkan ini melalui grup trading Kendrick Kalim di sini ya, entry short 19425 dan SL 19425 juga. Jadi SL-nya udah SL plus teman-teman. Jadi kemarin sempat running tetapi gue biarin ya karena gue lihat ya bisa aja gitu Bitcoin ada potensi menuju ke level 18.4 sebelum pump besar-besaran terjadi. Tetapi ternyata ini langsung memicu breakout kemarin ya. Ketika Bitcoin exactly menyentuh 19.4 ya, menurut gua itu ada sedikit keanehan ya, ada sedikit pertanda reversal untuk Bitcoin. Dan di saat yang bersamaan gue juga membuka posisi long order gua pada Bitcoin. Karena kebetulan gua lagi nggak di rumah, biasanya gua buka posisi teman itu gua melalui komputer yang ada di rumah ya. Dan kebetulan gua lagi di luar, jadi ya gua bukanya melalui platform lain teman. Jadi itu persis sesuai dengan signal ini juga teman ketika di XY officially breakdown teman ya. Jadi ketika di XY ini breakdown, gue langsung membuka posisi pada saat itu sekitaran 19.390. Dan ketika gue post di melalui grup trading Kendrick Kalim, BTC udah sempat pump sampai sempat di area 19.500. Dan ongoing running profit dengan stop loss mungkin berada di area sebelum dia breakout teman ya, yaitu di level 19.230. Ini low di tanggal 25 Oktober ya, low kemarin. Karena kalau misalkan kita break teman di bawah support ini, menurut gua ya breakout yang ada dari level 19.3 kita pump sekitar 4%, bisa jadi ini adalah fake out. Bisa jadi ini malah kita dibawa terjun balik ke level 18.500 sebelum benar-benar terjadinya breakout. Itu ada kemungkinan hal seperti itu terjadi, jadi gua selalu mewaspadai entah kita lanjut breakout atau kita fake out teman, udah gua set stop loss juga. Kalau misalkan kalian pengen ngelong atau nge-short, gue bisa rekomendasiin melalui platform BX. Ini adalah platform long short yang gue pakai untuk trading jangka pendek. Salah satu fitur yang gue suka ini adalah fitur copy trading yang jarang ada di market yang lain. Jadi menurut gue cocok banget buat pemula. Selain itu bagi kalian yang sibuk kerja, nggak sempat mantengin grafik setiap saat, fitur copy trade ini sangat berguna teman, karena kalau misalkan mereka buka posisi, kita bakalan keikutan, mereka tutup, kita juga bakalan keikutan. Jadi cukup tinggal deposit duit doang, lalu kita tinggal follow copy trader tersebut. Nah ini adalah profil gue, jadi kalau misalkan kalian pengen ikutin gue trading, ya silakan teman. Kalau misalkan dirasa nggak cocok ya, disclaimer on dulu ya, kalian bisa pindah ke copy trader yang lain. Jadi kalau misalkan kalian udah copy trade, ya keuntungan maupun kerugian kalian yang tanggung masing-masing ya, jadi jangan dilempar ke gue. Ya gue nggak memaksa lah teman ya, kalau misalkan kalian pengen ikutin gue, nanti gue open trade akan langsung ke notify teman, kalian akan langsung ikutan ya. Bila mana dirasa kalau misalkan kalian udah copy dalam jangka panjang, misalkan gue sering loss atau apa, feel free untuk unfollow gue aja. Jadi di sini gue ingatkan kembali. Jadi tidak ada yang saling menyalahkan teman di sini ya. Dan kalau misalkan kalian mendaftar menggunakan link yang ada di deskripsi, kalian otomatis akan masuk ke dalam salah satu partisipan di dalam kompetisi trading yang biasa gue adakan dan gue bagikan hadiah puluhan juta USDT cash. Itu gue lakukan setiap bulan. Selain itu kalian akan mendapatkan bonus tambahan sekitar $120. Mungkin bagi teman-teman yang tertarik, kalian bisa langsung join BingX, linknya ada di deskripsi di bawah, teman-teman bisa langsung mendapatkan bonus sampai $120. Nah kebetulan saat ini BingX juga sedang mengadakan event ya, kita bisa mengumpulkan poin hanya dengan trading ya, sekitar 1000 USDT trading volume kita akan mendapatkan 1 poin. Dan kalau misalnya kita mengumpulkan poin dengan jumlah tertentu, kita bisa tukarkan dengan hadiah, dan hadiahnya ini bisa hingga mendapatkan Tesla Model 3. Ini khusus hanya untuk affiliate tertentu aja teman, jadi kalau misalnya kalian pengen ikutan event ini, kalian bisa daftar menggunakan link yang ada di deskripsi. Nah terus kalau misalkan ada yang kebingungan gitu ya, baru aja tadi pagi gua short, lalu tiba-tiba kenapa gua membuka long teman. Jadi seperti yang gue bilang ya, kita harus fleksibel dengan market ya. Bukan berarti kalau misalkan market tidak berjalan sesuai ekspektasi kita, di mana dia turun ke 18.500, 18.400, bukan berarti kita harus stay di skenario ini teman ya, karena ya seperti yang gue bilang di video yang lalu, kalau misalkan kita nggak bisa memprediksi pasti apakah ini akan terjadi atau tidak ya, dump ke level 18.4, 18.3 ini, apakah ini akan terjadi atau tidak ada yang bisa menggaransi 100%. Bahkan saat ini aja teman-teman ya, apakah Bitcoin bakalan lanjut break teman? Setelah officially kita sudah breakout dari pola kematian 6 bulan ini,
Atau dari sini ternyata kita malah fake out ke bawah teman-teman ya, itu nggak ada yang bisa menggaransi 100% juga. Karena ya memang dua skenario ini memungkinkan teman-teman ya, dan itu sebabnya kenapa gue set stop loss di area level 19.230 untuk Bitcoin. Jadi SL gue ada di sini teman-teman ya, sementara entry gue itu persis sebelum kita breakout teman-teman ya. Jadi entry gue nih di sini teman-teman. Entry gue di sini saat ini udah running profit sekitar 50%, SL gue ada di bawah sini. Jadi kalau misalnya Bitcoin turun di bawah sini, teman-teman ya, menurut gue officially ini adalah fake out dan bisa jadi teman ini memicu Bitcoin bisa ada harapan buat nyentuh ke area ini lagi. Jadi kalau misalkan tidak berjalan sesuai plan, teman kita harus stay fleksibel teman ya. Bukan berarti kita harus tetap denial gitu. Jadi Bitcoin udah breakout sampai level 19,5 let's say ya, atau 19,7, kita tetap denial bahwa enggak gitu ya. Mungkin ini adalah bull trap teman, dan Bitcoin bakalan dam ke level 18,5, nggak taunya dia sampai sekarang masih naik terus menerus. Ibaratnya kita tetap stay fleksibel, jangan denial teman ya, jangan memaksa kehendak kita untuk Bitcoin turun ke level 18,5 gitu. Kalau misalkan dia mau naik ya kita ikutin naik, kalau misalkan dia turun ya udah kita ikutin juga arah market seperti apa. Dia officially breakout ya udah teman ya, ini artinya ada satu sedikit pertanda bullish untuk Bitcoin ya. Jadi jangan memaksakan kehendak, wah ini adalah fake out lalu kita akan diterjunkan kembali ke bawah. Karena ya memang gak ada yang bisa memprediksi market 100%, jadi kita tetap stay fleksibel aja. Kalau misalkan kita ngeliat nih ada bau-bau pertanda breakout terjadi, ya udah kita open posisi long aja. Nggak harus selalu di bottom 18,5, 18,4, nggak harus selalu seperti itu. Jadi bisa jadi pola Mei yang tahun lalu mungkin tidak bermain seperfect kali ini teman ya. Bisa jadi teman ya, bisa jadi ternyata 18,6 ini adalah bottom kedua yang terjadi di pola Mei tahun lalu ini teman ya. Kalau pola Mei ini kan kita hampir menyentuh bottom sebelumnya nih di sini ya. Lalu untuk skenario kali ini ya maybe kita nggak menyentuh area tersebut ya 18,3, 18,4, tetapi kita hanya dump sampai 18,6 dan itu maybe bisa jadi itu adalah bottom dan memang Bitcoin sudah pump sampai saat ini. Nah maybe untuk dilihat dari segi perspektif yang berbeda bisa jadi seperti ini teman-teman, bisa jadi ini yang terjadi. Jadi breakout ini ya setelah semenjak 6 bulan ini tuh bisa memicu untuk BTC menuju ke level 22.000 hingga nanti sampai akhir Oktober teman-teman. Meskipun memang ini ada sedikit resist lagi teman ya sebenarnya di area 20.400, cuman the moment kita break resist ini menurut gua akan ada satu volume besar untuk Bitcoin dan kita bakalan langsung menuju ke level 22.500 ini and eventually menuju ke level 30.000 teman ya. Dan secara long term kalau misalnya kita flashback all the way dari siklus 1 ini total itu ada sekitar 336 hari ya, terjadi selama 336 hari. Satu siklus itu gua ambil mulai dari awal dia sebelum pump sampai dia menuju top. Lalu dari top ini ya, top siklus 1 menuju ke top siklus 2, ini kurang lebih sekitar 903 hari. Jadi ada penambahan kurang lebih sekitar 600 hari. Lalu dari top siklus 2 menuju ke puncak dari siklus ketiga ini totalnya ada sekitar 1477 hari. Dan untuk memprediksi siklus berikutnya, seperti yang kita tahu dari beberapa siklus sebelumnya teman-teman ya, ini gue ukur dari top tahun 2017 menuju ke next top teman ya. Kita anggap 600 hari teman ya, 600 hari lebih lama dari siklus sebelumnya. Ini ketemu 2077 hari. Dan 2077 hari ini akan jatuh pada kurang lebih, ini kita lihat kapan sih ini. Ini 28 Agustus tahun 2023 ya. Dan berdasarkan indikator technical YOPI BTC channel ini, di akhir Agustus tahun 2023, Bitcoin sudah akan mencapai level 150.000 US dollar per satu keping dan itu kurang lebih di level 2 miliaran. Dimana sebenarnya selama ini kita ditipu oleh bear market teman-teman ya, bahwa bull market selama ini hanya memakai topeng, ini hanyalah sebuah mid cycle teman-teman sebelum kita mencapai full cycle kita yang ada di level 2 miliar untuk Bitcoin di akhir tahun depan. Well, jadi ini apa yang gue expect untuk Bitcoin, bisa jadi ini adalah salah satu batu lonjakan pertama untuk Bitcoin sebelum dia mencapai ke level ini. Dia mendekati akhir tahun depan lah ya, di bulan Agustus tahun 2023. Indikator ini nggak pernah fail sejauh ini teman-teman ya, at least selama 10 tahun belakangan ini, kita rata-rata selalu mencapai titik atas dari band ini sebelum akhirnya kita memulai bearish besar-besaran. Di siklus kedua kita mencapai band atas ini, at least mendekati ya di siklus kedua ini. Meskipun nggak exactly menyentuh, at least hampir mendekati band atas. Di siklus ketiga,
Ketika Bitcoin mencapai all time high di level 20.000 US dollar, kita exactly ngehit band yang satu ini. Dan di siklus keempat teman-teman 2077 hari ini berlangsung dari peak 2017 sampai di akhir tahun 2023 ini akan mencapai exactly di level 140-150 ribu US dollar. Jadi bahkan ketika kita mencapai peak 69 ribu ini kita masih sangat amat jauh dari band yang bulan November tahun 2021 ini harusnya udah ada di level 87 ribu, tetapi di level 68 ribu kita udah kena reject. Ini juga sejajar dengan hari yang semakin lama dibutuhkan untuk Bitcoin mulai dari 300 hari, 900 hari, 1400 hari, dan ini 2077 hari akan jatuh di akhir tahun 2023. Itu aja teman untuk video kali ini, semoga prediksi dan analisa ini bisa membantu. Dan seperti biasa, sampai jumpa di next video.